Cuman mau ngasih tahu, karena BTTH versi novel beda jauh sama manhwanya, jadi gambar sama narasinya juga beda, jadi saya akan buat BTTH versi manhwanya di video yang berbeda. Oke, selamat menonton. Xiao Yan baru saja keluar dari ruang penyempurnaan pil ketika dia melihat dokter peri kecil di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening ketika dia bertanya, apa yang telah terjadi? Dokter peri kecil merentangkan tangannya saat dia melirik Xiao Yan yang cemberut. Dia menjawab, klan Ye mengalami beberapa masalah. Masalah, masih ada seseorang yang berani mencari masalah dengan klan Ye. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah sangat sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Dokter peri kecil tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan ketika dia meliriknya. Dia tertawa, klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao? Xiao Yan merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak bisa dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada banyak sekali alkemis berbakat di klan itu. Hal ini menyebabkan reputasi klan Chao semakin besar. Selain klan Dan, yang tidak menonjolkan diri, sepertinya klan Chao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Selain itu, klan Chao dianggap sebagai bagian dari eselon atas Menara Pil. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Lagi pula, semua orang di Central Plains tahu tentang kemampuan Pil Tower. Itulah mengapa klan Chao sedang naik daun. Pengaruh Pil Region berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, yang satu bisa dipertimbangkan di langit sementara yang lain di tanah. Mengapa mereka datang untuk mencari masalah dengan klan Ye? Xiao Yan merenung. Dia tidak menyangka klan Chao datang dan ikut campur. Tampaknya karena pernikahan terkait dengan Xin Lan. Saat itu, ketika Ye Zong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka telah merencanakan untuk menikahkan Xin Lan dengan klan Chao. Dengan demikian, klan Chao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akhirnya akan ditelan oleh klan Chao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah kamu tiba. Siapa yang mengira klan Chao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xin Lan pergi? Dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Klan Chao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikah dengan Xin Lan, tetapi kemungkinan niat mereka adalah klan Ye. Di mana Tuan Tua Yao? Dia sudah hadir di halaman depan, berjaga dan mencegah klan Chao menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan serius berkata, ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Chao ini. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar sesuatu seperti menyambar seseorang dengan paksa. Dokter peri kecil tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye saat ini. Suasananya sangat intens, di ambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas terbagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye sementara di sisi lain ada hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat lurus. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka, mengamati kelompok klan Ye, mengungkapkan keunggulan yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi klan Chao saat ini di wilayah Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada 2 pria tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Chao. Kedua orang ini memakai ekspresi acuh tak acuh.
Aura agung menembus tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukan orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Pria tua berjubah abu-abu itu tampaknya sudah cukup tua. Wajahnya dipenuhi kerutan tebal, dan dia tampak mendekati akhir hidupnya. Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepala untuk mengetahui bahwa status orang ini benar-benar luar biasa. Selain itu, siapapun yang memiliki potensi kecil sekalipun akan dapat menemukan aura berbahaya yang memancar darinya meskipun tidak tampak sehebat kedua lelaki tua berjubah merah itu. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dua pria tua berjubah merah. Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu masih muda dan tampan. Namun, ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong seperti ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah-olah sedang dibakar oleh api. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara. 7 bintang ungu emas cerah bersinar di sekitar menara, menyebabkannya tampak sangat mencolok. Alkemis tingkat 7. Selain itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Piltover. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Chao dan klan Ye, saya memang salah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Chao tidak memprotes sedikit pun sebelum ini, namun telah muncul dengan gembar-gembor sekarang. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Zong menuntut dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari sekelompok orang ini, yang datang dengan niat buruk. Penatua Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana acara besar seperti pernikahan bisa diperlakukan sebagai permainan anak-anak? Klan Ye, Anda mengambil inisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda akan membiarkan akun klan Chao saya ke dunia luar sekarang setelah Anda tiba-tiba mencabutnya? Pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut terkepal dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia langsung melirik Ye Zong. Mungkinkah Elder Ye Zong sengaja bermain dengan klan Chao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Chao dan, lebih baik kamu tidak mencoba memutarbalikkan kata-katamu untuk menebus argumenmu yang salah. Semua orang tahu tentang ambisi liar klan Chao Anda yang ingin menelan klan Ye saya. Anda tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan yang berwajah hijau tidak tahan dengan sikap Chao dan yang sombong, sehingga dia berteriak dengan marah. Pria muda itu tersenyum melihat wajah Xin Lan yang cantik dan hijau. Dia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, saya masih dianggap sebagai tunangan Anda. Anda benar-benar terlalu sulit diatur untuk berteriak kepada saya. Aku akan mengajarimu sopan santun setelah kamu memasuki klan Chao di masa depan. Tuan Muda Chao dan, pernikahan ini baru pada tahap awal, masih dipertimbangkan, tidak ada keputusan nyata yang dibuat. Oleh karena itu, klan Ye saya memiliki hak untuk mencabutnya. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia berkata, Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Chao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya harap Tuan Muda Chao dan tidak akan terus mengganggu kami karena masalah ini. Chao dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Dia berkata dengan senyum tipis, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Ye Anda dapat memperoleh kembali kejayaannya setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Chao-ku bukanlah lembah sungai es. Kata-kata Chao dan mengandung kepadatan tambahan ketika dia selesai berbicara. Wajah Ye Zong menjadi hijau saat dia mendengar Chao dan begitu belak-belakan. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun untuk membantahnya.
Klan Chao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu juga membantu beberapa eksistensi super kelas Douzun memurnikan pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Chao. Jika orang-orang ini berkumpul bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Ye Zong. Ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali setelah dikatakan, karena Anda telah menyebutkannya. Klan Chao akan kehilangan banyak muka jika dicabut. Selain itu, memiliki pernikahan dengan klan Chao juga akan sangat bermanfaat bagi klan Ye. Anda, pria tua berpakaian abu-abu, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata, "Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Chao. Kita harus membawa orang itu bersama kita." Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini, namun, dia sedikit takut ketika melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan getir menjawab, bahkan Luo Yizunze secara pribadi telah datang. Klan Chao benar-benar memikirkan klan Yeku. Pernikahan dengan klan Chao mungkin untuk sementara menyelesaikan masalah mendesak kita. Tapi klan Ye ini mungkin harus mengubah nama belakangnya menjadi Chao di masa depan. Oleh karena itu, saya tidak dapat mematuhi ini. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera muncul entah dari mana, seperti gelombang besar yang tingginya ratusan ribu kaki. Itu tiba-tiba memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah segera berubah menjadi abu. Sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong ketika aura pria tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya dengan cara yang seperti kilat. Pada saat yang sama, aura besar dan perkasa lainnya menyebar, menghalangi aura mengerikan dari pria tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Chao kuat, itu benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menindas orang lain dengan cara ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul adalah Tian Huo Zunze. Matanya terkunci pada pria tua berpakaian abu-abu itu saat dia dengan samar menghukum. Douzun. Kemunculan Tian Huo Zunze yang tiba-tiba telah menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Chao dan... Masalahnya hari ini adalah sesuatu antara klan Chao saya dan klan Ye. Saya berharap bahwa senior tidak akan campur tangan. Jika Anda memiliki masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, Anda mungkin dapat menemukan klan Chao saya. Chao dan juga sedikit mengerutkan kening sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa ketika menghadapi Douzun. Dengan kekuatan besar dari klan Chao, Tidak kekurangan beberapa elit Douzuns yang ingin meminta para tetua klan untuk memperbaiki pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Menyempurnakan pil. Tian Huo Zunze hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan samar menjawab, itu tidak perlu. Saya yang lama secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana mungkin aku yang dulu tidak ikut campur? Ekspresi Chao dan sedikit berubah ketika dia mengerti bahwa Tian Huo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera memperingatkan dengan suara serius. Masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan, orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh klan Chao-ku. Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chao dan karena mereka membawa ancaman. Klan Chao benar-benar mengesankan, namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini. Sementara aula besar telah turun ke dalam keheningan, tawa dingin yang samar tiba-tiba terdengar.
Itu menyebabkan Ye Zong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Kegembiraan segera melonjak ke wajah mereka.